Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesa Hetani Putri, NIREM 0305190101, Program Studi Agribisnis Hortikultura 2, Mata Kuliah Analisis Kelayakan Usaha. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan Excel arus kas yang mengandung kriteria investasi, IRR, NPV, Net B per C, Gross B per C, dan Payback Period. Sebelum memasuki kriteria investasi, ada beberapa rincian biaya variabel dan biaya tetap. Adapun rinciannya yaitu sebagai berikut. 1. Bibit. Bibit bawang merah dengan volume 500 kg untuk lahan seluas setengah hektar dengan harga satuan 18.000 dan untuk biaya total bibit tersebut yaitu dengan rumus Excel sama dengan harga satuan dikali dengan volume. Yang kedua yaitu pupuk. Untuk pupuknya yaitu menggunakan pupuk kandang dengan volume 2.500 kg dengan harga satuan 200 dan total biaya 500.000. Untuk perhitungan Excel-nya sama, yaitu sama dengan harga satuan dikali volume. Pupuk selanjutnya yaitu pupuk urea SP36 KCl ZA TSP. Rinciannya yaitu sebagai berikut. Yang ketiga, pestisida. Untuk budidaya bawang merah menggunakan fungsida dan insektisida dengan volume masing-masing 8 liter. Satuan harga untuk fungsida yaitu 125.000 dengan total biaya 1 juta. Untuk insektisida yaitu satuan harganya 190.000 dengan total biayanya 1.520.000. Selanjutnya, untuk yang keempat yaitu upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja yaitu rinciannya sebagai berikut. Untuk total biaya variabel yaitu dengan rumus sama dengan SAM menjumlahkan biaya bibit bawang merah, pupuk, pestisida, dan upah tenaga kerja. Set kedua yaitu biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri ada beberapa rincian yaitu penyusutan, gaji karyawan tetap, sewa lahan. Untuk penyusutan, satuannya yaitu Rp per tahun. Penyusutan diperoleh dari set investasi, penyusutan per tahun. Selanjutnya, untuk gaji karyawan. Untuk gaji karyawan diperoleh dari sheet biaya variabel upah tenaga kerja. Yang ketiga yaitu sewa lahan sebesar 2.500.000 per tahun. Untuk total biaya tetap per tahun yaitu sebesar Rp11.096.750 dengan rumus Excel sama dengan SAM buka kurung penjumlahan penyusutan, gaji karyawan tetap, dan sewa lahan. Selanjutnya, investasi. Set investasi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Set selanjutnya, set laba rugi usaha budidaya bawang merah setengah hektar. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk total penjualan sebesar Rp36.400.000 dengan rumus penjualan yaitu kuantitas hasil panen dikali harga persatuan. Yang kedua yaitu nilai sisa. Nilai sisa ini diperoleh dari set investasi yaitu sebesar Rp1.306.250. Yang ketiga yaitu biaya variabel. Biaya variabel diperoleh dari set biaya variabel sebesar Rp21.065.000. Yang keempat yaitu biaya tetap. Biaya tetap diperoleh dari set biaya tetap sebesar Rp11.096.000
Rp750. Yang kelima yaitu laba kotor. Laba kotor dengan rumus sama dengan penjualan tahun pertama ditambah nilai sisa dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Pajak 15% dengan rumus sama dengan IF 15% dikali laba kotor lebih dari 0, 15% dikali laba kotor titik 2 titik koma 0. Untuk 15% ini dikunci menggunakan rumus ini. Yang terakhir yaitu laba setelah pajak. Untuk rumus laba setelah pajak yaitu sama dengan laba kotor dikurangi dengan pajak. Sekarang masuk ke sheet cash flow dan kriteria investasi. Untuk cash flow sendiri ada inflow dan outflow. Di bagian inflow ada penjualan total, di bagian outflow ada biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan pajak. Untuk penjualan disamakan dengan sheet laba rugi, yaitu sebesar Rp36.400.000. Untuk biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya pajak juga disamakan dengan sheet laba rugi. Selanjutnya ada net benefit. Untuk net benefit dengan rumus sama dengan penjualan total dikurangi penjumlahan biaya investasi sampai dengan pajak. Hasilnya yaitu net benefit. Untuk selanjutnya yaitu kriteria investasi. Kriteria investasi yaitu diskon factor dengan rumus sama dengan 1 dibagi buka kurung 1 ditambah diskon rate sebesar 10% tutup kurung pangkat tahun pertama. Untuk diskon rate dikunci seperti rumus ini. Selanjutnya, present value net benefit per tahun. Untuk present value net benefit dengan rumus sama dengan net benefit dikali dengan diskon factor. Untuk revenue present value yaitu sama dengan penjualan total dikali dengan diskon factor. Selanjutnya cost present value. Untuk cost present value yaitu dengan menggunakan rumus diskon factor dikali dengan penjumlahan biaya investasi dikali dengan penjumlahan biaya investasi sampai dengan biaya pajak. Selanjutnya gross basic. Gross basic dengan rumus sama dengan penjumlahan dari revenue present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan penjumlahan cost present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Untuk net BC yaitu sama dengan min penjumlahan present value tahun pertama penjumlahan present value tahun kedua sampai dengan tahun kelima karena ini bernilai positif. Tutup kurung dibagi dengan present value net benefit tahun pertama yang bernilai negatif. Selanjutnya IRR. IRR sendiri yaitu menghitungnya dengan menjumlahkan present value net benefit
sampai dengan 5 tahun. Selanjutnya, net present value. Untuk net present value menggunakan rumus sama dengan sum present value net benefit tahun pertama, present value net benefit tahun pertama, sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya, perhitungan payback period. Sebelum menghitung perhitungan payback period, untuk menghitung ini yaitu harus mengetahui total biaya investasi dan kumulatif per tahun. Untuk total biaya investasi yaitu menjumlahkan biaya investasi dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Selanjutnya, kumulatif per tahun. Untuk kumulatif per tahun pada tahun pertama yaitu menggunakan rumus sama dengan present value net benefit tahun pertama. Untuk tahun kedua yaitu menggunakan rumus kumulatif tahun pertama ditambah present value net benefit tahun kedua. Kumulatif tahun ketiga yaitu dengan menjumlahkan kumulatif tahun kedua ditambah dengan present value benefit tahun ketiga. Untuk kumulatif tahun keempat yaitu menjumlahkan kumulatif tahun ketiga ditambah present value tahun keempat. Dan untuk tahun kelima menggunakan penjumlahan kumulatif tahun keempat ditambah dengan present value tahun kelima. Ada tambahan untuk tahun keenam. Untuk kumulatif tahun keenam yaitu menjumlahkan kumulatif tahun kelima ditambah dengan present value net benefit tahun ke-6. Kesimpulannya, belum. Jadi perhitungan payback period yaitu dengan rumus sama dengan 5 tahun produksi ditambah buka kurung total biaya investasi dikurangi kumulatif per tahun kelima tutup kurung dibagi dengan kumulatif per tahun ke-6 dikurangi dengan kumulatif tahun kelima akan dihasilkan perhitungan payback period sebesar 4,9 tahun. Jadi kesimpulannya yaitu bisnis dikatakan layak dilakukan karena perhitungan payback period kurang dari bisnis itu sendiri, yaitu 4,9 kurang dari 5 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.